Selamat pagi semua. Saya sungguh bersyukur berada di tengah-tengah jemaat Tuhan. My brother, my sister, all of you. Amin. Ya, karena saya bukan merasa tamu di sini. Saya adalah brother dari kalian semua. Karena saya menetapkan iman saya bahwa saudara semua adalah my brother, my sister. Jadi saya saat ini berada di tengah-tengah ya keluarga Allah. Ya. Karena kalau saya tamu, saya hanya seperti orang datang ke rumah orang tamu, ya apa yang dia perlukan, bagaimana diundang setelah itu pulang, ya. Tapi saya adalah bagian, saya rindu kita bertumbuh bersama-sama di dalam Kristus, ya, berakar bersama-sama. Jadi tidak hanya tumbuh tapi berakar. Dan yang paling penting, in the end kita berbuah-buah. Ya, amin. Ya. Saya satu hari dapat sebuah telepon dan orang ini tanya seperti tentang hal ini. Kenapa ya Pak ya, kok dia berbuat seperti itu gitu. Ya, dia melakukan seperti itu gitu. Ya. Dan saya katakan bahwa segala sesuatu itu saya tidak ada jawaban selain daripada bahwa bila itu datang daripada Tuhan, pada akhirnya akan memperlihatkan buah yang baik. Ya, saya tidak bisa bilang bahwa oh itu tidak benar, ya, karena waktu yang akan menunjukkan, ya, proses yang akan menyatakan, ya, karena segala sesuatu yang datang daripada Tuhan, ya, pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Amin. Ya, nah, bila itu juga bukan datang daripada Tuhan, ya, satu hari nanti juga segala sesuatu yang bukan datang daripada Tuhan pasti akan menghasilkan buah, tapi buah yang tidak baik. Karena pohon yang tidak baik tidak akan mungkin menghasilkan buah yang baik, tidak mungkin. Ya, jadi pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Itulah yang saya sampaikan. Jadi, saudara, dalam hidup ini kita semua sedang berjalan dalam proses bagaimana satu hari nanti dunia ini, orang-orang di sekitar kita akan melihat buah yang kita hasilkan dalam hidup kita. Ya, puji nama Tuhan. Nah, dari mulai awal gembala menghubungi saya, memberitahu bahwa di tahun ini, ya, tanggal 2 Juni akan merayakan ke 33 tahun, ya, 33 ya, anniversary Gereja Kasih Kristus. Beliau memberitahu bahwa ya saya ada kerinduan mengundang Pak Otto. Dia selalu panggil saya kawan, demikian juga saya, karena kawan sekerja Allah. Amin. Ya saya bilang ya bawa dalam doa aja. Ya kami juga sedang bergumul mengenai tempat, mengenai gedung. Saya bilang seperti ini, bahwa gereja itu artinya kumpulan orang percaya, ya, dipanggil, ya, untuk masuk dalam rencana dan pekerjaan Tuhan. Jadi dimanapun nanti kita berkumpul, ya, itulah gereja. Yang penting kita satu hati, satu jiwa, satu roh. Ya, jadi doakan saja. Dan saya juga pribadi berdoa, ya, bahwa saya meminta kepada Tuhan bukan saja saya datang, tetapi juga apa sih yang sebetulnya yang lebih deep lagi, lebih dalam lagi yang Tuhan mau sampaikan. Ya, itu yang penting buat saya. Nah, Tuhan menyampaikan bahwa Dia memberitahu akan ada hal-hal yang akan terjadi, ya, untuk gereja Tuhan, ya, secara global, ya, dan juga secara lokal. Ya, kita adalah gereja yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk siap, ya, menanti, menunggu, ya, kedatangan Yesus sebagai kepala gereja, dan kita adalah tubuh Kristus, tubuh Tuhan di muka bumi ini. Nah,
Tuhan mau kita siap. Ya. Nah, untuk menghadapi, ya, apakah kita siap atau tidak siap, kita akan melewati proses. Katakan proses, saudara. Ya. Nah, proses ini adalah seperti yang Rasul Paulus katakan bahwa kita adalah manusia Kristus yang sedang diperbaharui. Itu sebetulnya berasal dari kata yang sedang diproses, ya, diperbaharui dari hari lepas hari. Ya, jadi selama saudara mau hidup di dalam Kristus, mau hidup dalam rencana Tuhan, saudara tidak bisa lepas dan bebas daripada proses Tuhan. Karena kita sedang diproses nih, dari manusia Adam menjadi manusia Kristus. Amin. Ya, ada pembersihan di sana, ada pemotongan di sana, dan Yesus, ya, sudah pernah menyinggung ini, ya, bahwa kita itu seperti pohon anggur, ya, ada carang-carangnya, ya, ada buahnya. Yang sudah berbuah, dia katakan yang sudah berbuah saja tidak lepas daripada proses. Dia katakan bahwa yang sudah berbuah aku bersihkan supaya lebih banyak berbuah. Nah, yang tidak berbuah aku potong supaya berbuah. Amin. Jadi artinya entah kita belum berbuah, entah kita sudah berbuah, tidak lepas daripada proses Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara masih mengalami proses Tuhan, itu artinya saudara sedang masuk di dalam rencana bagaimana Tuhan sedang mengubah kita menjadi manusia Kristus. Amin, saudara. Nah, hari Rabu kemarin pada acara tengah minggu, ya, saya pernah bilang sama Pak Riki, wah ini hebat betul singkatannya ATM. Ya, di hari-hari ini orang selalu kalau butuh uang cari ATM dulu. Nah, kita sebetulnya manusia rohani juga harus cari ATM juga. Amin, saudara. Untuk memenuhi, untuk withdraw nih dia. Ya, berti firman Tuhan. Amin. Ya, ATM. Ya, kemarin saya sampaikan, inilah yang Tuhan mau saya sampaikan. Inilah yang menjadi doa saya, bagaimana Tuhan menggambarkan kronologi daripada kerinduan Rasul Paulus mengunjungi jemaat di kota Roma. Ya, dua hal dia sampaikan. Yang pertama adalah aku ingin mengunjungi kamu, ya, untuk memberikan karunia rohani kepada kamu guna, ya, menguatkan kamu. Jadi kalau Tuhan memberikan kita karunia rohani adalah untuk menguatkan kita. Amin. Jadi bukan untuk aksi-aksian gitu loh. Ya. Wah, kalau di sana, wah, gereja yang penuh dengan karunia roh, ya, berbahasa roh, ya, segala macam, ya, bagus, puji Tuhan, ada karunia mujizat, karunia menyembuhkan, karunia berbahasa roh, karunia mengartikan bahasa roh, ya, karunia hikmat, karunia pengetahuan, ya. Nah, itu semua adalah kerinduan Tuhan, tapi yang paling penting adalah untuk menguatkan kita. Kenapa kita perlu dikuatkan? Karena akan ada sesuatu terjadi. Perhatikan. Akan ada sesuatu terjadi untuk gereja Tuhan yang akan datang. Ya, kemarin di sini saya sudah sampaikan apa yang akan terjadi. Ya, Tuhan berbicara melalui bagaimana penglihatan yang dilihat oleh Nabi Habakuk. Di dalam kitab Habakuk, ya, Habakuk sebagai hamba Tuhan, sebagai nabi Tuhan, ya, dia berseru kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, di manakah keadilan, sebab penindasan telah terjadi. Penindasan kepada orang benar. Dan Tuhan mengatakan bahwa itu adalah orang Kasdim yang jahat dan tangkas itu. Dan saya bukakan kemarin, siapa itu orang Kasdim? Orang Kasdim itu berasal dari Ur Kasdim, ya, dan ternyata itu adalah tempat dan tanah kelahiran daripada Abraham. Ya, Abraham, ya, itu punya ayah namanya Terah. Nah, Terah itu, ya, adalah keturunan yang menurunkan, ya, keturunannya kepada Abraham. Nah, Alkitab katakan, maka Abraham pergi meninggalkan Ur Kasdim karena Tuhan memanggil dia untuk masuk ke dalam negeri perjanjian. Amin. Ya. Nah, ini saya singkatkan. Nah, kenapa Tuhan memakai gambaran daripada orang Kasdim, ya, yang dilihat oleh Nabi Habakuk?
Karena itu adalah gambaran yang akan terjadi dalam gereja Tuhan adalah seperti Abraham yang berasal dari Ur Kasdim atau bangsa Kasdim. Itu artinya tantangan, serangan, atau boleh saya katakan pergumulan yang akan dilewati oleh orang Kristen di akhir zaman ini yang siap memasuki proses Tuhan adalah tantangan dari dalam sendiri. Karena apa? Abraham itu gambaran daripada kita memanggil Abraham adalah bapa orang percaya. Amin. Ya. Nah, ternyata orang Kasdim itu adalah seperti digambarkan tanah kelahiran daripada Abraham. Berarti tantangan gereja itu dari dalam sendiri, bukan dari luar. Ya, yang tadinya bersama-sama dengan kita, mereka tidak bersama-sama lagi dengan kita. Yang tadinya sama-sama kita satu hati, satu jiwa, satu roh, tetapi kita tidak satu jiwa, satu roh lagi. Ya, yang tadinya taat menjadi tidak taat. Ya, yang tadinya sungguh-sungguh dalam Tuhan menjadi tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Yang tadinya rajin beribadah sehingga tidak lagi rajin beribadah. Yang tadinya satu menjadi terpecah-pecah. Ya, itulah gambaran daripada tantangan orang Kristen di akhir zaman ini. Nah, hari ini saya ingin sampaikan buat kita. Ya, kemarin saya sudah mulai sampaikan seperti yang Rasul Paulus katakan, aku ingin mengunjungi kamu untuk memberikan karunia rohani untuk kamu. Nah, kita membutuhkan itu. Karunia-karunia rohani di akhir zaman ini. Karunia-karunia yang akan membekali kita, yang akan mempersiapkan kita, yang tujuan adalah untuk menguatkan kita. Amin. Nah, sebagaimana Tuhan sudah mengingatkan ya gereja Tuhan di akhir zaman ini, sebetulnya kalau saya renung-renungkan memang luar biasa. Ya, kita akan diperhadapkan oleh Tuhan dan sedang ya diperhadapkan oleh Tuhan kepada satu keadaan yang boleh saya katakan di mana kita akan dimurnikan. Ya, karena gereja yang siap untuk masuk kepada penyambutan Kristus akan datang adalah gereja yang sudah dimurnikan. Nah, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, ya kita perhatikan dari apa yang terjadi di dalam Habakuk pasalnya yang pertama, ya ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-6, ya. Saya mulai dari yang terakhir itu karena sampai di sini, ya ini adalah boleh saya katakan series ya The Word of God atau saya sudah mulai hari Rabu, kemarin hari Jumat, sekarang hari Sabtu, dan besok finalnya pada anniversary. Nah, saya sampaikan dari Habakuk pasal pertama ayat yang ke-5. Dikatakan, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu. Katakan dalam zamanmu. Jadi dalam zaman kita hari ini, ya, ini adalah satu revelation, satu prophetic word, ya, yang Tuhan sampaikan untuk kita yang pernah Tuhan sampaikan kepada zaman Habakuk. Nah, Tuhan ingatkan kembali ini dalam zamanmu, dan kita sedang membaca, kita sedang mempercayai dalam iman kita ini sedang terjadi dan akan terjadi dalam zaman kita. Yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Ya, apa itu? Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Nah, perhatikan ya apa yang terjadi. Tuhan katakan akan datang, akan muncul satu bangsa yang disebut bangsa Kasdim, orang Kasdim. Tadi saya sudah singgung siapa itu Kasdim. Kasdim adalah tempat kelahiran atau dikenal Ur Kasdim, tempat kelahiran daripada Abraham. Berarti kalau kita berbicara Abraham secara represent, Abraham itu adalah gambaran kita orang-orang percaya, sebab kita memanggil Abraham bapa orang percaya.
Nah, itulah sebabnya dia tinggalkan Ur Kasdim. Artinya Tuhan memisahkan kita. Tanpa kita sadari, Tuhan sedang memisahkan kita dari orang-orang dalam, dari antara kita sendiri, yang tidak satu roh, yang tidak satu pikiran, yang tidak satu tujuan, yang tidak taat, yang tidak mau diproses oleh Tuhan. Jadi bila ini sedang terjadi, kita tidak perlu heran. Amin. Kita tidak perlu kaget. Ya, seperti Abraham, bapak orang percaya itu, gambaran orang percaya, gambaran kita orang percaya. Kita tidak boleh tinggal di Ur Kasdim. Kita tidak boleh tinggal di antara mereka yang tidak taat, yang tidak takut, yang tidak setia kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan katakan, keluarlah engkau dari situ, sebab aku akan memberikan kepadamu tanah perjanjian yang baru. Amin. Kita akan masuki suatu yang baru. Ingat baik-baik. Adakah yang masih ingat? Saya percaya dan mudah-mudahan Brother Tony ya menyimpan video itu. Saya katakan karena Desember 2023, berarti 6 bulan lalu persis, saya sampaikan, saudara perhatikan baik, visi yang Tuhan berikan untuk kita, gereja Tuhan, baik secara global, baik secara lokal, baik secara pribadi. Tahun 2024 adalah tahun the new, tahun yang baru, tahun yang semuanya segala sesuatu akan terjadi yang kita belum pernah saksikan. Ada sesuatu, hal-hal baru akan Tuhan munculkan. Amin. Ya, itulah sebabnya kita bisa melihat bahwa Tuhan membawa Abraham ke tanah perjanjian yang baru. Ya, 33 tahun Gereja Kasih Kristus melewati begitu banyak proses. Amin. Inilah tahun di mana Tuhan akan membawa kita. This is the new beginning. Buat saudara, sesuatu yang baru. Jangan lagi kita melihat hal-hal yang ada di belakang. Memang kita sedang dipisahkan. Kita sedang dibawa oleh Tuhan kepada sesuatu yang baru, sesuatu yang new, sesuatu yang fresh. Ya. Nah, untuk melewati hal-hal yang baru ini, baikkah kita akan melihat sesuatu yang baru yang baik dan bahkan sesuatu yang baru yang tidak baik, karena semua itu harus terjadi dan memang akan terjadi. Dan Tuhan gambarkan bahwa sesuatu yang akan terjadi itu seperti gambaran orang Kasdim itu. Alkitab katakan bahwa orang Kasdim ini adalah satu bangsa yang garang, yang tangkas. Rasul Paulus pernah singgung, ya, mereka adalah orang-orang yang garang. Amin. Ya, orang-orang yang tidak setia. Jadi saudaraku, ini adalah tahun di mana kita sedang dipisahkan. Ini adalah tahun suatu di mana Tuhan akan menunjukkan hal-hal yang baru, hal-hal yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah kita dengar, yang belum pernah timbul di hati kita. Tuhan sedang bukakan buat kita. Jadi jangan heran, jadi jangan kaget, ya, karena memang sesuatu yang asli Tuhan sedang tunjukkan, sesuatu yang tidak asli atau yang palsu Tuhan sedang nyatakan, sesuatu yang taat Tuhan sedang nyatakan, sesuatu yang tidak taat Tuhan sedang nyatakan. Amin. Saya mau bilang kepada saudara, dengar baik, perhatikan. Iblis ya sangat takut. Dia sangat takut kepada saudara ketika saudara melakukan 3 hal ini. Perhatikan, terus saya mau sampaikan. Ada 3 hal yang paling ditakuti oleh iblis dalam kehidupan saudara. Dan saya mau bilang, iblis tidak pernah takut saudara masuk ke gereja. Iblis tidak pernah takut ketika saudara membaca firman Tuhan. Tapi dia takut ketika engkau merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Iblis tidak takut ketika engkau mendirikan gereja. Kalau perlu ribuan gereja ada di Belanda ini. Tapi apakah itu adalah gereja yang siap diproses oleh Tuhan? Amin. Ya. 3 hal yang paling ditakuti oleh iblis. Perhatikan baik. Ini penting buat saudara dan saya. Ketika saudara yang pertama, saudara tahu siapa saudara. Ya. Know your identity in Christ. Engkau mengetahui siapa engkau di mata Tuhan. Siapa engkau di mata Tuhan. Perhatikan, siapa saya di mata Tuhan? Siapa? Nabinya, gembalanya, penginjilnya, rasulnya? Bukan itu. Engkau harus tahu engkau adalah anak Tuhan. Kalau engkau mengerti engkau anak Tuhan, berarti engkau memiliki Bapa.
Tidak ada satu kuasa apapun yang bisa memisahkan hubungan anak dengan Bapa. Amin. Haleluya. Ya. Itu yang engkau jangan sampai lupa. Ya. Hal yang pertama yang paling ditakuti iblis ketika orang Kristen menyadari bahwa dia adalah anak Bapa. Anak Bapa di sorga, yaitu anak Tuhan Yesus. Amin. Berbicara anak, ketika saya tahu saya anaknya Tuhan, kemanapun saya pergi, apapun yang akan saya hadapi, saya tidak takut. Karena saya punya Bapa. Berbicara Bapa, berbicara tentang satu hubungan yang tidak bisa diputuskan. Baik hubungan jasmani, hubungan rohani, hubungan finansial, hubungan kesehatan, apa saja. Ya. Amin. Itulah sebenarnya kita bisa mengerti ketika kita menyadari bahwa kita adalah anaknya. Kita menyadari benar. Kenapa Tuhan mau memberi dirinya disalib? Karena dia adalah seorang Bapa yang mengasihi kita sebagai anaknya. Amin. Saya percaya Markus akan melakukan apa saja kalau perlu menyerahkan nyawanya untuk Sheila. Untuk Sheila. Amin. Kalau Markus masih memiliki hubungan dengan seorang pelayan, misalnya dia bekerja sebagai tuan, sebagai master, atau sebagai bos, dia satu hari punya sebuah usaha. Seberapa lama pun pelayan ini bekerja untuk dia, betul, dia menyayangi, dia mengasihi. Tapi yang namanya relation antara hamba dengan Tuhan berbeda dengan anak dengan Bapa. Pasti tidak bisa disangkal. Itu yang paling ditakuti oleh iblis. Amin. Ya. Itulah sebabnya Tuhan memberikan kita Bapa rohani dan kita anak rohani. Rasul Paulus katakan engkau boleh memiliki beribu-ribu guru, beribu-ribu pengajar, tapi aku yang menjadi bapakmu, katanya. Paulus belajar karena dia tahu posisi dia dengan Tuhan, anak dengan Bapa. Dan dia menaruh dirinya sebagai Bapa. Dan jemaat-jemaat ini orang-orang yang telah mendengarkan tentang Injil Kristus, mereka disebut anak-anak rohaninya. Amin. Haleluya. Hubungan saudara dengan Pak Riki bukan hanya sebagai jemaat dengan gembala. Itu sebentar saudara akan putus. Karena saudara hanya sebagai hubungan jemaat dengan gembala. Tapi kalau saudara memiliki hubungan anak rohani dengan Bapak rohani, saudaraku, kemanapun, keadaan apapun yang engkau akan lewati, engkau tidak akan pernah meninggalkan Bapak rohani. Demikian juga Bapak rohani tidak akan mungkin menjual atau mengkhianati anaknya. Amin. Itu. Kita harus sampai kepada level itu. Ya. Kalau saya hanya memiliki karunia mujizat, karunia menyembuhkan, karunia iman, karunia berbahasa roh, saya berbahasa roh, tapi saya tidak memiliki hubungan dengan Pak Riki. Dia sebagai Bapak rohani dan saya anak rohani. Saudara, apa yang saya punya? Makanya firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatu yang bukan di dalam kasih, itu semua adalah sia-sia. Amin. Hubungan saudara dengan Tuhan harus menjadi hubungan antara anak dengan Bapa. Ya. Amin. Bapa kita satu. Ya. Bapa itu akan memberikan tanda identity. Ya, kalau kita kenal pada zaman kita ini DNA atau DNA. Amin. So, ya, saudara, ya, DNA Kristus Yesus, darah Yesus itu ada dalam diri Ibu Yeni Wono. Ada. Dan iblis tahu persis itu. Itulah sebabnya Tuhan bilang sama Musa, taruh darah anak domba Allah yang berumur 1 tahun di atas ambang. Makanya waktu malaikat maut berjalan pada malam hari itu, dia hanya lihat ada nggak tanda DNA-nya, ada nggak tanda darah Yesus di situ. Amin. Itu aja, dia nggak perlu ngecek masuk ke dalam rumah itu. Dia nggak perlu lihat ada KTP, ID gitu loh. Oh, ini bangsa Israel atau orang
Yahudi. Ketika dia tidak lihat ada tanda darah atau tidak ada tanda DNA-nya, dia masuk dan membunuh mereka. Saya mau bilang kepada saudara, dalam diri saudara ada tanda darah Yesus. Dia adalah Bapamu. Amin. Yang kedua, saudara dengar baik, ini penting buat kita. Yang kedua yang paling ditakuti iblis adalah ketika engkau taat kepada Bapamu. Taat kepada Tuhan. Amin. Sebesar apapun pengetahuan kita tentang firman Tuhan, kalau kita tidak taat kepada firman Tuhan, iblis tidak takut. Iblis tahu firman Tuhan dan bahkan dia pakai firman Tuhan waktu menyerang Yesus. 40 hari 40 malam itu Yesus dicobai, dia pakai firman kok. Amin. Tapi dia bukan pelaku firman. Dia bukan pelaku firman. Dia tidak taat kepada firman Tuhan. Itulah sebabnya dia memberontak di sorga. He has a rebellion spirit. Dia punya roh yang memberontak. Kata berontak itu artinya represent daripada ketidaktaatan. Engkau boleh hafal dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi kalau engkau tidak menjadi pelaku Kejadian sampai Wahyu, itu tidak ada artinya. Amin. Berapa kali pun kita sudah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kita sudah habiskan, ulang lagi. Sampai ada yang bilang, oh saya setiap tahun saya menghabiskan Alkitab. Tapi kita melihat buah-buah yang tidak ada ketidaktaatan. Saudaraku, itu adalah cara iblis untuk membuat kita tidak taat. Amin. Perhatikan, waktu Yesus memberikan perumpamaan itu. Ada seorang bapa yang mempunyai 2 anak. Ya, dia bilang kepada anak yang sulung, ya, pergi, kamu kerjakan dulu, coba tuai dulu, ya, kebun kita, ladang kita. Dan dia tidak pergi. Dia suruh anak yang bungsu, ya, kamu pergi. Iya katanya kepada anak yang bungsu, tapi dia tidak pergi-pergi. Iya katanya, tapi dia tidak pergi. Kalau yang pertama anak yang sulung, dia tuh katakan tidak, tapi dia pergi juga. Nah, Yesus tanya kepada murid-murid, menurut engkau siapa yang taat dari kedua anak ini? Yang sulung kah? Atau yang bungsu kah? Ya, seringkali kita bilang seperti itu. Iya, tapi kita tidak melakukannya. Lebih baik kita seperti yang sulung. Nggak mau Tapi terakhir, nggak, saya harus pergi juga. Amin. Iya. Ketaatan bukan dilihat daripada perkataan, tapi dari tindakan. Amin. Haleluya. Ya. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, bukan soal kita tidak dengar. Ya. Satu hari nanti akan terjadi itu yang dibilang. Ya. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Bukankah kami sudah ini, kami sudah ini. Tuhan katakan, hanya engkau, aku tidak kenal engkau. Artinya mereka dengar firman Tuhan, tapi tidak melakukan firman itu. Jadi hal yang kedua adalah iblis tidak pernah pusing. Engkau ikut Bible study, engkau ikut pendalaman Alkitab, engkau ikut sekolah teologi, ikut seminar kemana-mana. Oh, ada hamba Tuhan yang diurapi. Oh, dia membuat seminar, pergi ke sana. Tapi kita tidak pernah taat kepada hal-hal yang kecil saja. Saudara, itu ya podo wae lah. Ya, sama aja. Sia-sia. Yang penting dalam hidup ini adalah kita taat. Dan yang ketiga, oh haleluya, ya, saudara harus tahu siapa musuh saudara yang sebenarnya. Siapa musuh saudara yang sebenarnya? Setiap anak Tuhan, yang tadi poin pertama, dia anak Tuhan, dia tahu dia memiliki Bapa. Yang kedua, dia itu pelaku firman. Yang ketiga, dia tahu siapa musuh dia yang sebenarnya. Itulah sampai saya baru mengerti ketika saya renungkan ini. Kenapa hanya dalam hitungan detik, hitungan menit, Yesus langsung bilang kepada orang yang tersalib di sebelah kanan itu, hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di Taman Firdaus.
Karena Yesus tahu kenapa engkau tersalib. Engkau disalibkan sebagai penjahat. Karena itu bukan engkau. Engkau ditunggangi. Ada satu personal, ada satu pribadi, yaitu iblis yang menunggangi engkau selama ini. Ketika engkau menjadi manusia yang tidak mengenal Tuhan. Dan engkau menjadi penjahat. Amin. Artinya, Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama aku di Taman Firdaus karena dia percaya. Dan dia mengatakan, Tuhan ingatlah aku ketika engkau datang sebagai Raja. Amin. Artinya, saat dia mengatakan itu, dia mengakui engkau adalah Tuhan. Dia mengakui engkau adalah Bapa yang menyelamatkan aku. Amin. Dia mengakui darah yang tercucur dari tanganmu, dari lambungmu, dari kakimu, dari seluruh tubuhmu. Itu adalah darah yang menyatakan tidak hanya pengampunan, tapi itu menunjukkan di dalam diriku ada darahmu. Amin, saudaraku. Dalam sebab Tuhan kata, hari ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Jadi saudaraku, ini penting buat kita pada hari ini. Kenali siapa musuhmu. Musuh kita tuh bukan Ibu Helmi. Musuh saya bukan Angki. Sehingga saya tidak mau masuk ke gereja. Saya nggak mau ke gereja hari ini. Dia lagi pimpin pujian lagi. Aduh, nanti Angki yang pimpin pujian. Begitu dia bilang bergandengan tangan dalam satu kasih. Aduh, ya sudahlah, saya datang juga ke gereja. Aduh, jangan sampai dia pas duduk di sebelah kanan atau kiri. Karena Angki suka sekali lagu itu bergandengan tangan. Nanti pas bergandengan aku, mari saudaraku kita bergandengan tangan. Aduh doe, dia di sebelahku. Aduh, aku enggak mau dah. Enggak mau ke gereja. Atau pas tunggu Jo, nanti pas firman Tuhan aku baru masuk. Pas habis puji-pujian. Ya, pas habis firman Tuhan Pak Riki, aku mengundang pemimpin pujian untuk naik ke atas. Pak Riki panggil Angki, mari kita bergandengan tangan saudara. Aduh, saudaraku dengan baik. Ini penting buat kita. Musuh kita bukan orang di sebelah kanan kiri kita. Makanya Yesus katakan yang ke sebelah kanan itu, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Yang di sebelah kiri sayang, dia tidak mengakui Tuhan. Amin. Coba yang di sebelah kiri juga mengakui. Dua-duanya masuk ke Firdaus. Amin. Artinya Tuhan itu memberitahu kepada kita. Makanya di Kaisar itu dia katakan, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bayangkan saudaraku. Karena Tuhan melihat itu yang melakukan itu bukan mereka. Lucifer, Satan itu, iblis itu. Amin. Ya. Jadi sebetulnya dalam hidup ini kita itu diberi oleh Tuhan apa? Ini yang saya sedang doakan, karunia pengetahuan. Itu salah satu karunia daripada 9 karunia. Kita memiliki pengetahuan bukan pengetahuan dunia ini. Pengetahuan akan firman Tuhan. Amin. Saya berdoa supaya Tuhan mencurahkan kepada saudara karunia hikmat. Itu salah satu karunia daripada 9 karunia. Dengan hikmat kita bisa mengerti apa arti tujuan hidup ini. Amin. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengetahui rahasia hidup selain daripada Tuhan sendiri yang memberitahu kepada kita melalui hikmat-Nya. Amin. Nah, itulah sebabnya, saudaraku, the final pada hari ini, saya mau kita fokus kepada apa yang kitab Yoel sampaikan, yang disinggung kembali, yang diangkat kembali di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-17 itu. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku, perhatikan, ke atas semua manusia. Tadi saya sudah singgung, ya, Alkitab menuliskan ke atas semua manusia. Manusia yang mana? Manusia yang mau diproses. Manusia yang sedang diubahkan dari manusia Adam menjadi manusia Kristus. Amin, saudaraku. Tidak mungkin manusia berdosa yang tidak terima Tuhan, yang tidak mau sungguh-sungguh dalam Tuhan menerima karunia-karunia. Tidak mungkin. Amin. Itulah sebabnya bagi saudara yang tidak hanya
Boleh saya katakan, saya rindu Tuhan dipenuhi oleh Romo. Saya rindu Tuhan dipenuhi oleh karunia-karuniamu. Tapi kita tidak mau diproses menjadi manusia Kristus. Saudara, tidak mungkin Tuhan curahkan. Perhatikan itu. Amin. Ya, sehingga sampai ada yang buat kelas, ya, sekolah orientasi malam atau SOM atau sekolah Alkitab malam, pendalaman untuk belajar bahasa roh. Ya, saudara, bahasa roh itu bukan dipelajari, karena bahasa roh itu dicurahkan, dikaruniai. Tahu nggak artinya dikaruniai? Diberikan. Kita yang tidak layak menjadi layak karena kita dikaruniai. Kita yang tidak layak menerima tapi kita diberi, itulah karunia. Amin. Ya, jadi tidak ada itu proses belajar bahasa roh. Amin. Jadi penting buat kita. Makanya dikatakan aku akan mencurahkan. Jadi itu adalah inisiatif daripada Roh Allah. Itu adalah satu kerinduan Tuhan. Itu adalah sesuai dengan janjinya. Karena tadi saya sudah katakan kita akan menghadapi satu keadaan yang luar biasa, di mana gereja Tuhan harus kuat. Makanya Tuhan memperlengkapi kita, memberikan karunia-karunia khusus. Sekali lagi, karunia bukan karena usaha kita, karunia bukan karena kita hebat, karunia bukan saya sebagai seorang pendeta, karunia bukan karena saya memiliki gelar, karunia bukan karena saya setelah lama melayani Tuhan, karunia bukan karena saya memiliki gereja besar, jemaat besar, bukan. Karunia adalah sesuatu yang diberikan karena saya tidak layak menjadi layak. Amin. Karunia diberikan kepada setiap manusia. Perhatikan, kepada semua manusia yang mau diproses menjadi manusia Kristus. Maka, perhatikan, anak-anakmu laki-laki. Saya berdoa satu hari nanti Selo mendapat ini. Amin. Sela mendapat ini. Karena dikatakan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Amin. Ya. Dan terunamu, ini dalam pengertian, dalam asal kata daripada for the youth, for the boleh saya katakan for the young generation. Ya, digambarkan teruna. Kalau Akabri baru lulus itu kan disebut teruna, ya. Ya, jadi artinya angkatan-angkatan muda. Jadi saya percaya di hari-hari ini anak-anak muda, ya boleh saya katakan teenagers mereka akan dipakai Tuhan luar biasa. Seperti Rasul Paulus ketika dia menemukan dan mempercayai Timotius, orang yang masih muda. Amin, saudaraku. Ini sedang terjadi kembali, sedang akan diulang kembali untuk menyambut kedatangan Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi kita santai dan fokus aja. Santai. Kalau kata si siapa namanya? Si Mongol itu santai Jo mengiring Tuhan. Ya, tapi fokus. Ya. Artinya apa? Loh, Tuhan yang memperlengkapi kita kok. Kenapa kita harus stres? Aduh, dia so bikin gereja dan di sana. Aduh, dia bikin lagi gereja lagi di sana. Oh, bikin lagi persekutuan lagi. Santai, biar aja. Biar itu terjadi. Saya bilang tadi, saya sudah ulang. Kalau itu daripada Tuhan, satu hari nanti akan menghasilkan buah yang baik. Kalau itu bukan daripada Tuhan, satu hari nanti akan menghasilkan buah yang tidak baik. Biar aja. Amin. Ya, yang penting kita saat ini adalah orang-orang yang mengerti. Saya adalah anaknya, dia adalah bapakku. Saya adalah orang-orang yang mengerti siapa yang sesungguhnya musuhku dalam hidup ini. Amin. Ya. Jadi kita nggak usah stres. Ya, stres rohani itu paling sakit loh, saudara. Kalau stres misalnya gaji masih kurang atau finance, itu kita sudah ambil aja double job atau saya lebih lagi kerja keras. Tapi kalau stres rohani, saudaraku, nggak ada itu obatnya.
Ya, selain kita menyadari dan mengakui bahwa Tuhanlah yang memenuhi segala kehidupan. Haleluya. Amin. Ya, jadi kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan teruna-terunamu, perhatikan, ya, akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ya, karunia penglihatan, karunia visi. Ya, ya, Tuhan baik, Dia memberikan kepada saya karunia ini. Ya, banyak kali Tuhan berbicara kepada saya melalui karunia penglihatan ini. Saya melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Dan saya tahu Tuhan akan menyatakannya cepat atau lambat, soon or later. Karena saya ulang-ulang katakan, segala sesuatu yang datang daripada Tuhan pasti akan terjadi. Tinggal tunggu timingnya saja. Amin. Ya. Kemudian orang-orangmu yang tua, oh haleluya, Tante Nini, haleluya, ya orang-orangmu yang tua, Margaret, glory Jesus. Jadi tidak ada yang terlewatkan. Dari yang masih si Sheila sampai ke Tante Nini, kebagian semuanya. Kecuali kalau kita tidak mau diproses oleh Tuhan. Amin. Saudaraku, ya, kita di dalam Tuhan selama kita masih bisa bernafas tidak pernah berhenti. Istilah tidak ada pernah mengenal retired. Amin. Tadi saya tanya sama Sandi, Pak Otto, saya sudah retired 2 tahun lalu. Ya, itu secara fisik. Tapi secara rohani justru Tuhan katakan, aku akan mencurahkan. Masih ada lagi yang Tuhan belum curahkan ini dia. Amin. Sama Pak Tony. Secara fisik ya tulang belakang mungkin agak kurang flexibility kan. Amin. Haleluya. Belum selesai kawan. Haleluya my brother Tony. Haleluya. Orang-orangmu yang tua. Masih muda? Atau sudah tua? Ya sudah, muda aja lah saya katakan. Akan mendapat mimpi. Amin. Biasakan sebelum tidur. Kita bilang gini sama Tuhan, pada saat aku tidur, aku berada di dalam alam bawah sadar. Minta, karena saya mau bilang kepada saudara, waktu kita tidur, kita tidak tahu kita berada di mana. Itu sangat penting, itu kritikal. Tadi saya sudah katakan, orang-orang yang ditakuti oleh iblis adalah orang-orang yang mengerti alam spiritual ini. Ya, Paulus katakan kita menghadapi pemerintah, penguasa, penghulu, roh-roh jahat yang ada di udara. Itu gambaran yang spiritual. Spiritual warfare atau peperangan rohani itu jelas, itu nyata. Amin, saudaraku. Saya bukannya hamba Tuhan yang suka ngeroh-ngeroh. Tidak, semuanya yang saya ketahui adalah dari firman Tuhan. Dan saya coba mengtransformasi dalam kehidupan saya pribadi, keluarga, jemaat, gereja Tuhan, dan umat Tuhan. Berdoa sebelum tidur. Tuhan, pada saat aku tidur, aku berada dalam alam di bawah alam sadar. Aku mau hidupku, tanganku di dalam-Mu. Amin, saudaraku. Saya pernah sharing itu dan saya yakin Pak Tony masih ada rekamannya. Saya pernah ketika tidur saya bermimpi, dan itu bukan mimpi tapi itu adalah the real, penglihatan akan datang. Saya melihat bagaimana waktunya nanti saya waktu mati. Saya lihat roh saya tinggalkan tubuh saya lihat tubuh saya tergeletak dan saya lihat Tuhan datang menghampiri saya. Tahukah saudara, orang-orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dan Dia adalah Bapa kita, kita anaknya. Waktu kita tinggalkan tubuh ini, Bapa kita akan datang khusus menjemput kita. Saya digandeng oleh Bapa kita. Saya digandeng oleh Yesus. Kami nyebrang itu freeway atau jalan tol itu. Waktu kami nyebrang itu, mobil itu nabrak kami. Tapi kami jalan aja biasa karena sudah berjalan di dalam roh. Ya, lalu ketika habis menyeberangi jalan itu, wah saya melihat itu mobil cepat sekali ya. Kita tahu lah jalan freeway itu, ya, highway itu cepat sekali mobil di situ. Yang truk yang apa? Kami lewat aja. Dan setelah menyeberang,
saya lihat seperti naik tangga. Jadi saya jalan tuh di atas udara itu naik gitu. Naik. Dan saya melihat ke bawah itu lampu-lampu sudah mulai menyala karena sudah mulai sore menjelang malam. Jadi saya melihat itu kota itu. Dan saya bilang begini kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana dengan anak dan istriku? Ya, Tuhan bilang, jangan takut. Mereka akan baik-baik saja. Ya. Dan ketika kami mulai semakin naik, tiba-tiba saya bangun. Saya percaya, saudara, Tuhan akan banyak berbicara di hari-hari ini. Perhatikan, di hari-hari ini sesuatu yang baru dalam hidupmu. Dia akan banyak berbicara sesuai dengan firman Tuhan kepada orang-orangmu yang tua, kepada orang-orangmu yang tua. Dikatakan bahwa akan mendapat mimpi. Ya, kitab Ayub secara pribadi juga, dan dia menulis bahwa Tuhan berbicara kepada anak manusia dengan berbagai macam cara. Tuhan akan berbicara kepada kita dengan berbagai macam cara melalui mimpi pada malam hari. Salah satunya Tuhan akan berbicara kepada kita melalui mimpi pada malam hari. Amin. Ya. Dan ini kepada hamba-hamba Tuhan, kepada nabi, gembala, penginjil, pengajar, ya, guru, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan, ya, akan kucurahkan rohku, haleluya, pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Saudaraku, karunia nubuatan itu sangat penting, karena kita mengetahui apa isi hati Tuhan, apa yang akan Dia lakukan saat ini dan yang akan datang. Amin, saudaraku. Nubuatan artinya sesuatu yang akan terjadi pada saat itu juga, yang akan datang, atau future, sesuatu tentang masa depan. Saudara, dengar baik. Ini Tuhan akan curahkan kepada hamba-hambanya, kepada pendeta-pendeta yang mau diproses. Saya sudah berulang kali saya katakan, Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada semua manusia. Tapi manusia yang mau diproses oleh Tuhan. Manusia Adam menuju manusia Kristus. Amin, saudaraku. 33 tahun gereja kasih Kristus. Kalau ada sampai hari ini, itu oleh karena Tuhan belum berhenti sedang mengerjakan sesuatu yang Tuhan mau. Kalau kita lihat di sekitarnya, apa yang sedang terjadi saat ini, kita mulai merenungkan, iya ya, kemana dia? Anggaplah saja kita sedang dipisahkan dari Ur Kasdim. Anggaplah saja memang kita tadi bersama-sama, sekarang tidak bersama-sama lagi. Anggaplah saja proses Tuhan sedang terjadi. Amin, saudaraku. Dan bagaimana kita mau melihatnya? Percaya kepada waktu Tuhan. Amin. Segala sesuatunya akan nyata. Apakah itu daripada Tuhan atau tidak, akan nyata satu hari nanti. Itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita seperti yang Rasul Paulus katakan. Ya, seperti Rasul Paulus katakan, mari kita lihat ketika Paulus berbicara, ya, di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-13. Saya akan tutup ini. Roma pasal 1 ayat yang ke-13. Roma pasal 1 ayat ke-13. Ketika dia telah menyinggung hal yang pertama, dia ingin memberikan karunia-karunia rohani kepada kita, kepada guna menguatkan kamu, saya sudah sampaikan tadi. Dan yang kedua adalah tujuan dia adalah, saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang. Agar, perhatikan, di tengah-tengahmu aku menemukan apa? Buah. Seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Kenapa dia singgung bangsa Yahudi yang lain? Karena Tuhan punya rencana untuk bangsa Yahudi. Tuhan punya rencana untuk bangsa non-Yahudi. Jadi artinya janji Tuhan itu diberikan kepada setiap orang yang percaya. Yang tadi saya sudah sampaikan. Ya, Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada semua manusia. Amin. Yang Yahudi dan non-Yahudi, kepada setiap bangsa-bangsa.
kepada setiap gereja-gereja yang mau diproses oleh Tuhan. Jangan berhenti di situ. Kita tutup dari yang mau diproses oleh Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan daripada Paulus? Dia ingin melihat buah. Amin. Ya, buah yang dihasilkan daripada karunia-karunia Roh Kudus yang dicurahkan adalah buahnya. Amin. Ya, buah kesabaran, buah kelemah lembutan, buah sukacita, buah damai sejahtera, buah kesetiaan, buah iman. Saudaraku, inilah yang menjadi hal yang kita bisa nyatakan dalam hidup kita bahwa kita adalah anak-anaknya. Amin, saudaraku. Amin. Ya, tidak menjadi masalah. Dalam sebuah gereja ada 5.000, ada 500, ada 50, dan bahkan hanya 5 orang. Bila tidak diketemukan buah, saudaraku, semuanya sia-sia. Kemarin saya ada melayani, saya tidak perlu sebutkan nama gerejanya dan nama pendetanya. Saya melayani kemarin waktu karena saya datang kan dari San Francisco turun di Frankfurt, Jerman. Kemudian saya naik kereta ke Düsseldorf. Saya pakai ICE dari airport Frankfurt. Saya turun di Düsseldorf, lalu Pastor Chris, ya semua sudah kenal, jemput saya di Düsseldorf untuk saya melayani di gerejanya pada hari Minggu. Jadi saya tiba itu hari Jumat. Nah, hari Sabtunya, ya kalian juga sudah kenal itu Pastor Obaja, ya yang ada di Jerman. Karena nanti saya pulang dari sini, saya akan melayani terakhir di Frankfurt. Nah, dari Frankfurt lah saya kembali ke Amerika. Nah, pendek cerita, Pak Obaja minta sama saya, Pak Otto, tolong tanya sama Pak Chris. Ya, kalau hari Sabtu itu, kan saya tahu hari Minggu katanya, khotbah di gereja beliau. Hari Sabtu ada acara nggak di gereja Pak Chris? Kalau tidak ada, tolonglah isi pelayanan di Maastricht ya, di Belanda. Karena kami ada ibadah situ sebulan 1 kali. Nah, kebetulan Pak Otto datang ini pas ada ibadah di Maastricht. Saya tanya sama Pak, oh nggak ada kawan, kosong. Oke, bisa antar saya, kalau nggak bisa ya saya naik ini kereta aja. Dan Pak Chris bilang, oh iya, saya akan antar sama istrinya. Jadi kami bertiga hari Sabtu kemarin, ini persis hari Sabtu ya. Nah, hari Sabtu minggu lalu kami dari Nijmegen ke Maastricht. Sudah, nah ini firman Tuhan, dan waktu makan ada ngobrol sama satu ibu. Wah, dia cukup bangga, saudaraku. Ya, saya tanya, ibu tinggal di sini? Oh, enggak, saya di Indonesia, di Surabaya. Saya ke sini kunjungi anak perempuan saya yang sudah lama permanen tinggal di Maastricht. Kata, oh ya puji Tuhan gitu loh. Jadi ibu kalau di Surabaya, Indonesia bergereja di mana? Oh, saya bergereja di gereja ini. Wah, itu besar itu gereja. Oh ya, wah, luar biasa pelayanannya. Kita sekali ibadah itu bisa 3.000 kata dia. Wah, luar biasa ya, luar biasa. Ibu kenal pribadi sama ininya, pendeta gembalanya? Enggak. Lah, tidak kenal, enggak. Jadi salaman juga nggak pernah ya? Gimana Pak, orang udah ribuan begitu? Oh, biasanya Pak, Ibu kalau di gereja-gereja itu kan ada community cell group ya, atau pendalaman firman Tuhan. Ibu datang? Ya saya datang. Lah, kan di situ biasanya pendeta bisa datang. Wah, dia tidak mungkin bisa datang di acara cell group gitu karena banyak sekali. Jadi ya hanya istilahnya pembantu beliau. Nah, dalam hati saya ini saya berikan untuk kita bahwa bersyukur kita. Ya, kita bisa mempunyai, tidak hanya mengenal, tapi mempunyai satu fellowship dengan gembala kita, dengan Bapak rohani kita. Itu penting, saudara. Penting. Kenapa? Karena disitulah kita bisa saling mengenal, ya, saling diproses, saling memberitahu, saling mengingatkan. Seperti Paulus katakan bahwa aku ingin mengunjungi kamu supaya iman kamu dikuatkan dan imanku juga dikuatkan, sehingga kita bisa tumbuh bersama-sama.
Amin. Sedih benar saudaraku. Wah, kita bangga ribuan jemaah segala macam. Ya, kenal juga kagak. Ya, salaman juga, boro-boro salaman. Gitu loh. Oh jadi, wah, tidak mungkin Pak. Wah. Kapan didoain? Ya, itu. Gitu loh. Jadi artinya saudara, jangan kita melihat segala sesuatu dalam hidup ini dari luarnya saja. Ya, belajarlah untuk merenungkan firman Tuhan tadi dan melakukan dalam hidup kita. Apa yang dimaksud oleh Paulus tadi? Bahwa Tuhan mau kepada setiap orang mengalami kasih-Nya, mengalami lawatannya, mengalami karunia-karunia itu dalam kehidupan mereka. Amin saudaraku. Yang inilah yang saya bagikan untuk kita pada hari ini. Biar kita jemaat Tuhan khususnya menjelang acara anniversary besok, kita tidak hanya bersuka cita, tapi kita mensyukuri. Ya, katakan bersyukur. Ya, kita bersyukur kalau kita masih bersama-sama. Ya, saudara dalam iman bertumbuh bersama-sama dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Haleluya. Tolong Pak Ricky, ya, saya minta untuk instrumen gitar, kita sambil merenungkan firman yang sudah kita dengar dan kita melihat ya kepada kehidupan kita masing-masing. Kita tidak usah melihat keadaan di luar sana kiri kanan, itu semua memang harus terjadi. Yang penting adalah kita melihat kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, dia rabasata kini masya. Terima kasih. Haleluya. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Bapa di sorga, aku sudah sampaikan isi hatimu. Aku tahu Tuhan tidak ada satupun yang sia-sia. Karena kami tahu waktu Tuhan itu iya dan amin. Bapa di sorga, kami hanya bisa berkata terima kasih Tuhan. Engkau adalah Bapa kami. Kami adalah anak-anak. Terima kasih akan darah Yesus yang ada dalam hidup kami masing-masing. Yang tidak hanya menjadi tanda tapi materai dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami akan berjalan Bapa di bawah pimpinan Roh Kudus, Roh Tuhan. Terima kasih Bapa akan karunia-karunia yang Kau berikan buat kami. Terima kasih akan gift itu Tuhan. Kami tahu bukan karena untuk kekuatan kami, tapi justru Engkau berikan buat kami untuk kami dikuatkan, untuk mampu melewati proses demi proses yang akan Kau kerjakan dalam diri kami pribadi, keluarga, jemaat, dan bahkan untuk dunia ini. Engkau sendiri katakan, pergilah, beritakanlah Injil. Sebab Injil itu kekuatan Allah. Kami akan mulai di Yerusalem, kami akan mulai di Yudea, kami akan mulai di Samaria, kami akan mulai sampai ke ujung-ujung bumi. Bila kami ada, kami masih bernafas, inilah hidup kami. Tuhan, terima kasih. Engkau justru memperbaharui kami. Tua, muda, besar, kecil, Tuhan, Engkau sedang mencurahkan Roh-Mu kepada setiap manusia Kristus yang sedang diproses. Terima kasih Tuhan. Aku memberkati Tuhan seluruh umat Tuhan. Aku memberkati Tuhan Bapak Gembala, Ibu Gembala yang ada di Indonesia. Aku berkati seluruh keluarga besar mereka di mana berada di dalam nama Tuhan Yesus. Tangan kasih Allah menjangkau kami semua. Haleluya. Amin.